Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Visioner 2 di Apred. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas akhir atau proyek akhir kami tentang aplikasi pendeteksi diabetes. Anggota kelompok sendiri terdiri dari Ketua Kelompok Satrio Ayuba, Syifa Sakinah, Rizky Ahmad Fikri, Nur Hafiz Ansyari, Alfian Jaki. Next. Nah, definisi Diapred. Diapred sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang bisa mendeteksi penyakit diabetes berdasarkan jumlah kehamilan, kadar gula darah, tekanan darah, ketebalan kulit, jumlah insulin, indeks massa tubuh, riwayat keturunan, dan umur yang dikembangkan dengan menggunakan algoritma klasifikasi SVM. Next. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Syaginah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya untuk Diapred page. Di sini ada landing page, merupakan tampilan home aplikasi Diapred yang berisi deskripsi aplikasi dan tombol untuk memulai prediksi. Di sebelah kanan ada halaman aplikasi, merupakan tampilan interaktif user yang dapat memasukkan nilai variabel dan mendapatkan hasil prediksi. Next. Nah, untuk halaman anggota, berisikan informasi anggota kelompok aplikasi Diapred. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada variabel klasifikasi. Jadi ada beberapa variabel yang kami pakai. Yang pertama ada pregnancies, yaitu jumlah melahirkan. Ini range-nya dari 0 sampai 17. Untuk keterkaitan variabelnya sendiri ini ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa semakin sering ibu melahirkan dengan kondisi diabetes, maka anaknya akan probabilitas terkena penyakit diabetesnya akan semakin tinggi. Lalu ada variabel yang kedua yaitu glukos, di mana jumlah kadar gula dan range-nya ini dari 0 sampai 199 mg per dl. Untuk keterkaitannya sendiri ini, kadar gula darah tinggi ini akibat dari kekurangan fungsi insulin, di mana yang menjadi penyebab utama diabetes. Selanjutnya variabel yang ketiga yaitu blood pressure atau tekanan darah. Nah, ini range-nya ini dari 0 sampai 122 mm Hg. Untuk keterkaitannya, diabetes ini menurunkan kemampuan pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Variabel selanjutnya itu ada skin thickness atau ketebalan kulit. Nah, ini user bisa mengisi range dari data yang kami punya ini dari 0 sampai 99. Keterkaitannya yaitu diabetes ini menyebabkan kulit di punggung jari, sikut, lutut, atau bagian-bagian yang sering bergerak lainnya menjadi keras dan kaku yang mengakibatkan penyakit diabetes ini sulit untuk bergerak. Lalu variabel selanjutnya insulin, yaitu jumlah kadar insulin dari range 0 sampai 846. Nah, keterkaitannya kurangnya kadar insulin yang diproduksi oleh pankreas ini membuat kadar gula dalam darah tidak dapat dikendalikan. Lalu ada variabel BMI, yaitu indeks massa tubuh dari range 0 sampai 67, di mana keterkaitannya yaitu orang yang obesitas biasanya lebih sering terkena penyakit diabetes. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi terkait variabel klasifikasi. Kemudian selanjutnya itu ada variabel diabetes pedigree function atau riwayat keturunan. Itu memiliki range antara 0,07 sampai dengan 2,42. Keterkaitan variabelnya yaitu faktor genetik yang merupakan salah satu probabilitas meningkatnya terjangkit penyakit diabetes. Kemudian ada variabel age atau usia, yaitu range-nya dari umur 21 tahun sampai dengan 81 tahun. Keterkaitan variabelnya yaitu usia mempengaruhi kinerja pankreas yang menghasilkan insulin jadi meningkat.
Next. Nah, langkah-langkah yang diambil dalam pengerjaan proyek akhir aplikasi Diapret ini, yang pertama yaitu melakukan eksplorasi data dengan membaca pola data, melakukan pergantian label pada outcome, yaitu dari 0 dan 1 menjadi diganti menjadi normal dan diabetes. Kemudian setelah melakukan filtering pada data tersebut, maka dilakukanlah pembagian data menjadi data train dan juga data test. Sebelumnya kita bagi dulu datanya itu menjadi data fitur dan label, yang mana fitur data labelnya itu yaitu outcome, dan setelah itu dilakukanlah training pada data, dibagi menjadi data train dan juga test, yang kemudian masuk ke dalam training model, yang mana melakukan prediksi dengan mencoba data pada model klasifikasi SPM, dan evaluasi pada model yaitu menggunakan matriks akurasi. Setelah berhasil melakukan evaluasi model, maka model tersebut akan disimpan untuk digunakan pada web Diapret. Oke, saya akan melanjutkan. Jadi di sini ada bagian definisi data yang terdapat pada dataset maupun output label. Di sini terdapat dua warna, yaitu warna orange and blue. Yaitu untuk warna orange-nya 80% untuk data training-nya dan warna blue-nya 20% untuk test. Jadi bagian output label, bagian normal menghasilkan 500 dan data diabetesnya menghasilkan 268. Jadi untuk hasil baris datanya yaitu 768. Oke, next. Nah, di sini ada bagian percobaan model klarifikasi, dan di sini untuk KNN, akurasi train yaitu 78,5% dan untuk tesnya 75,32%. Dan untuk naive Bayes, akurasi trainnya yaitu 75,73% dan untuk tesnya 79,22%. Dan selanjutnya untuk decision tree, akurasi trainnya yaitu 100% dan tesnya yaitu 79,87%. Dan SPM, akurasi train 76,55% dan untuk tesnya yaitu 81,82%. Oke, next. Baiklah, sekian, terima kasih. Itu yang bisa kami presentasikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.